Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Univa Channel. Terima kasih ya buat semua yang udah klik video ini. Dan buat yang baru hadir di channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya ya. Video kali ini adalah lanjutan dari video budget plan aku kemarin ya. Jadi setelah bikin rincian anggaran, saatnya buat atur penghasilan ke posnya masing-masing. Kemarin untuk income ada 2.800.000 dan udah terinci ke tabelnya masing-masing. Untuk income berasal dari usaha toko, jadi sebenarnya penghasilan keluarga kami itu termasuk penghasilan harian ya teman-teman. Tapi kami mengelola dengan metode budgeting bulanan. Jadi ditabung dulu setiap harinya baru dibuat untuk budgeting bulan berikutnya. Dan seperti biasa tidak ada niatan ria ataupun pamer. Ini hanya sekedar sharing yang semoga makin memotivasi diri aku untuk selalu semangat dalam budgeting dan semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman ya. Untuk income kemarin udah aku hitung dan sekarang aku akan hitung kembali apakah jumlahnya benar ada 2.800.000. Lanjut aku akan mulai hitung dulu dari yang nominal 100.000. Untuk nominal 100.000 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 lembar, berarti ada 1.500.000 ya teman-teman. Dan lanjut untuk nominal 50.000-nya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 lembar, berarti 1 juta ya teman-teman. Lanjut untuk yang pecahan ini aku mau pisahin dulu sesuai nominalnya. Untuk yang nominal 20.000 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lembar 180.000 ya. Lanjut untuk yang nominal 10.000-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 120.000. Jadi total keseluruhan benar ada 2.800.000 ya teman-teman. Untuk semua budget yang sudah aku tentukan ini berdasarkan kebutuhan di keluargaku ya. Jadi saatnya buat isi semua pos di dompet pintar untuk budgeting bulan September. Yang pertama seperti biasa aku akan isi untuk pos belanja mingguan. Budgetnya setiap bulannya 600.000, jadi setiap minggunya budgetnya sebesar 150.000 ya. Dan sambil aku isi pos-pos di dompet pintar, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu baik ya. Semoga selalu diberi nikmat kesehatan, diberi kebahagiaan. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga dilancarkan aktivitasnya. Dan jika ada yang lagi sakit, tetap semangat. Semoga lekas sembuh dan bisa sehat kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang udah support channel aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat semua supportnya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berkali lipat. Amin. Jika masih ada teman-teman yang masih bingung untuk mulai budgeting dari mana, bisa mulai aja dulu dengan bikin catatan sederhana ya.
Jadi catat aja dulu untuk kebutuhan apa aja, ada kewajiban apa aja, ingin punya tabungan buat apa aja. Lanjut disesuaikan dengan income atau penghasilan. Boleh budgeting metode mingguan ataupun metode bulanan. Dan misal belum ada dompet pintar atau binder, bisa pakai amplop dulu ya teman-teman. Lalu untuk besarnya budget pada pos kebutuhan, jika dirasa masih bingung, bisa diatur-atur dulu. Karena memang untuk kebutuhan ini tidak bisa disamakan untuk satu keluarga dan keluarga lainnya. Jadi jangan berfokus pada nominal budgeting orang lain karena sudah pasti beda income, beda kondisi, pasti juga beda kebutuhan ya teman-teman. Mungkin kita bisa pakai metodenya, cara pengelolaannya, kita bisa pakai misalkan ingin sama-sama punya dana darurat, punya tabungan pendidikan, tapi nggak harus nominalnya sama. Jadi untuk budgeting bisa disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Dengan bikin budgeting, kita jadi bisa memiliki tujuan finansial yang jelas karena kita tahu mana yang harus kita prioritaskan dulu. Aku pribadi merasa sangat terbantu di saat kemarin aku masih ada hutang. Aku jadi tahu mana yang harus diprioritaskan. Di saat kita terima penghasilan, kita bisa mengatur untuk mendahulukan pos kewajiban, kebutuhan, baru untuk keinginan ya teman-teman. Dan untuk seluruh pos pengeluaran tidak tetap udah selesai, lanjut ke pos pengeluaran tetap. Untuk ketika pos tabungan aku akan isi nanti di binder saving. Ini aku lanjut isi untuk dana servis, budgetnya 50.000. Untuk kesehatan juga sama 50.000. Untuk kedua pos ini termasuk dana darurat yang aku kelola di tiap bulannya ya teman-teman. Lanjut untuk pos berikutnya ada sinking fund. Untuk sinking fund di bulan ini budgetnya sebesar 500.000. Untuk sinking fund rencana nanti akan aku isi juga dari extra income. Karena untuk sinking fund kemarin ada 4 alokasi ya, jadi aku akan bantu dari extra income. Lanjut untuk pos selanjutnya ada dana sosial, budgetnya sebesar 200.000. Dan sampai ke pos yang terakhir ada pos iuran, budgetnya sebesar 50.000. Untuk seluruh pos sudah terisi ya teman-teman. Jadi kalau udah terisi seperti ini, jadi lebih tenang karena untuk kebutuhan sebulan ke depan udah tertata di dompet pintar. Lanjut aku akan isi untuk binder saving. Ada 3 pos tabungan yang akan aku isi, ada modal, investasi, dan dana darurat. Dalam menabung kita juga harus punya tujuan ya teman-teman. Karena bisa jadi jika kita nabungnya nggak ada tujuan, rentan untuk terpakai karena dirasa ada uang terkumpul, ya dipakai aja dulu karena memang nggak ada tujuan. Dan kalau kita nabungnya ada tujuan, itu akan bikin lebih semangat. Dan juga kita akan tahu mana yang harus diprioritaskan, pasti akan lebih bikin semangat lagi dan lebih konsisten lagi agar segera tercapai. Untuk nominal yang ditabung juga harus disesuaikan juga, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Nggak harus dengan nominal besar, bisa mulai dulu dari nominal receh, tapi misal nabungnya tiap hari ya teman-teman. Karena jika kita memaksa nabung dengan nominal yang terlalu besar,
Sementara untuk kebutuhan dirasa masih kurang, takutnya pada akhirnya akan terambil juga, karena harus untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang dirasa masih kurang tadi ya teman-teman. Dan aku udah sampai di tracker dana darurat. Aku udah isi trackernya, dan ketika pos tabungan udah terisi semua. Alhamdulillah aku udah selesai buat budgeting bulan September. Untuk semua pos di dompet pintar udah terisi semua, juga yang ada di Winner Saving. Untuk ketika tabungan tadi udah terisi ya teman-teman. Jadi dalam budgeting itu butuh proses. Kita nggak akan tahu berhasil tidaknya tanpa mencoba, tanpa berani mulai dulu. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang baru mulai. Sama-sama belajar, semoga tujuan finansial kita bisa tercapai. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan semoga bisa sedikit bermanfaat. Tetap semangat dengan budgeting dan juga rutinitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.